Sementara itu di tengah evakuasi truk tangki yang terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga justru berbondong-bondong berebut solar. Banjir solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah bercampur dengan tanah dan air. Sebelumnya, truk tangki yang terguling membuat sebagian muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat mengimbau warga untuk menjauh lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Lantas terjadi di Pasar Kalijawi, tepatnya di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Salah satu keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan SMA Negeri 72. Hal itu dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat sore, Wenda. Seperti apa situasi korban ledakan saat ini di RSI Cempaka Putih? Ya, selamat sore Davi. Hingga saat ini memang sejumlah korban masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan hingga sore hari ini masih ada 14 korban yang masih dirawat. 1 diantaranya juga masih berada di ruang ICU dan 1 lainnya juga masih berada di ruang ICU. Dan data ini masih sama seperti hari kemarin, artinya belum ada update perkembangan terbaru dari hari kemarin hingga hari ini. Dan Davi, untuk korban dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta ini tidak hanya dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih saja, tapi juga ada di 2 rumah sakit lainnya, yaitu ada di Rumah Sakit Yarsi dan juga di Rumah Sakit Pertamina. Nah, untuk di Rumah Sakit Yarsi sendiri, kalau data terakhir kemarin itu masih ada 17 korban yang masih dirawat, namun update terbarunya pada sore hari ini masih ada 14 orang yang dirawat di sana. Dan kembali kami informasikan untuk di Rumah Sakit
Islam Jakarta Cempaka Putih ini masih ada 14 korban, dan juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih masih ada posko pelayanan ataupun posko informasi yang tentunya ini memudahkan baik korban ataupun pihak mana saja yang ingin mengetahui data-data dari seluruh korban ini tersedia di posko pelayanan ataupun posko informasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini. Dan kami pun di sini masih belum melihat ya ada tanda-tanda kunjungan dari pihak manapun. Jadi informasi yang kami terima seperti itu, data masih ada di 14 orang masih dirawat dan belum ada perkembangan. Artinya belum ada korban yang sudah boleh pulang jika dibandingkan dari hari kemarin. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran sebuah toko tekstil di Komplek Pertokoan Jalan Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa siang diduga akibat korsleting listrik di lantai 3 bangunan. 3 jam berjuang, akhirnya api berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman kebakaran sebuah toko tekstil di Komplek Pertokoan ITC Fatmawati, Jakarta Selatan terus dilakukan. Titik api yang berada di ketinggian ditambah gedung yang tertutup kaca sempat menyulitkan upaya proses pemadaman. Setelah berjuang selama 3 jam, kebakaran toko tekstil ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dan puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga bersumber dari korsleting listrik di lantai 3 bangunan. Ada satu ruko bahan-bahan tekstil, ya, toko gosip di pertokoan Lotemat. Alhamdulillah bisa segera dapat ditangani oleh rekan kita dari rekan pemadam, baik dari Jaksel, DKI, ya. Untuk sementara korban jiwa nihil. Polsek Cilandak masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah pegawai toko sebagai saksi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah pabrik ban di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan tersambar percikan api di ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Akibat kejadian ini, 1 pekerja mengalami luka bakar. Kebakaran meludeskan sebuah pabrik pembuatan ban terbesar di kota Semarang yang terletak di Jalan Industri 5, kawasan industri Terboyo, Semarang, Selasa siang. Kebakaran diduga terjadi akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan tersambar percikan api di ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menerjunkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api sulit dipadamkan. Sementara petugas Polsek Gendung Sari, Semarang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Nah, untuk pabrik ini kan berukuran sekitar 100 meter persegi ya, 120 meter persegi. Barang atau peralatan yang berada di dalam pabrik ini terbakar, tapi kondisinya belum tahu berapa persen yang terbakar karena masih proses pemadaman, sehingga kami belum bisa memastikan berapa nilai kerugian daripada perusahaan ini. Meski tak ada korban jiwa, namun seorang pekerja pabrik ban harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung karena mengalami luka bakar cukup parah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.